kawasan yang memiliki prospek cerah. Laju pertumbuhan penduduk, pariwisata, serta pengolahan hasil menyebabkan kebutuhan akan daging kambing semakin meningkat. Oleh karena itu, kebutuhan secara nasional belum terpenuhi. Di Bali sendiri misalnya, setiap tahunnya harus mendatangkan daging kambing atau kambing hidup sebanyak 4.000 sampai 5.000 ekor. Di lain pihak, peluang ekspor sangat besar. Untuk negara-negara di ASEAN saja memerlukan sekitar 50.000 sampai 60.000 ekor kambing untuk diimpor setiap tahunnya. Sementara itu di negara-negara Timur Tengah membutuhkan sekitar 10 juta ekor kambing setiap tahun. Panjangnya selang beranak, rendahnya jumlah anak pada setiap kelahiran, dan tingginya angka kematian merupakan faktor-faktor penyebab mengapa laju pertumbuhan populasi kambing tidak secepat laju permintaan. Di samping itu, secara genetis, kambing-kambing lokal umumnya bermutu rendah sehingga pertumbuhannya lambat. Nah, pemirsa, untuk menjawab tantangan tersebut, pihak IP2TP Denpasar telah mengkaji teknologi laser puntur dan inseminasi buatan atau IB pada kambing. Melalui paket teknologi ini diharapkan daya reproduksi kambing dapat kita tingkatkan. Nah, saudara, untuk mengetahui lebih jauh tentang kegiatan ini, mari kita ikuti sepak terjang para peneliti IP2TP Denpasar di kandang kambing. Kambing dan domba merupakan komoditas peternakan yang memiliki prospek cerah, mengingat peluang pasarnya yang besar, baik di dalam maupun di luar negeri. Sayang, mutu kambing yang ada belum bisa dibanggakan. Kambing lokal, terutama kambing kacang, bentuk badannya kecil, beratnya rata-rata hanya 25-30 kg. Sejak beberapa puluh tahun yang lalu, pemerintah mencoba memperbaiki mutu genetik kambing lokal dengan memasukkan kambing dari luar, antara lain kambing Etawah. Maka lahirlah kambing PE atau peranakan Etawah yang ukuran tubuhnya lebih besar dibandingkan kambing kacang. Perkembangan penduduk, pariwisata, serta industri pengolahan hasil menyebabkan kebutuhan daging kambing terus meningkat, sehingga kebutuhan secara nasional belum terpenuhi. Di pihak lain, peluang ekspor sangat besar. Untuk negara-negara ASEAN saja seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei rata-rata memerlukan 40.000 sampai 50.000 ekor kambing untuk diimpor. Sedangkan negara-negara Timur Tengah setiap tahunnya memerlukan sekitar 10 juta ekor. Padahal potensi sumber daya alam yang ada di tanah air memiliki daya dukung yang sangat besar untuk pengembangan kambing. Kambing dapat dikembangkan di lahan-lahan perkebunan yang terintegrasi dengan tanaman industri, serta di lahan-lahan marginal yang arealnya masih sangat luas. Untuk meningkatkan produksi kambing, diperlukan upaya mempercepat perkembangan populasi melalui peningkatan daya reproduksi, di samping peningkatan produktivitas melalui perbaikan mutu genetik, pakan, dan manajemen. Dari aspek reproduksi, yang perlu ditingkatkan antara lain cara penyerempakan birahi, memperpendek selang beranak, dan meningkatkan jumlah anak sekelahiran, serta peningkatan bobot lahir.
untuk memberikan rangsangan birahi dan superovulasi pada kambing, pihak IP2TP Denpasar telah melakukan pengujian aplikasi teknologi laser puntur. Kini teknologi laser puntur telah diaplikasikan di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Karangasem. Di samping itu, bekerja sama dengan pihak LSM, swasta, dan Ditjen Perkebunan, pihak IP2TP Denpasar telah menyebarkan teknologi ini ke beberapa kabupaten di luar Bali. Dari penelitian yang telah berjalan menunjukkan bahwa rangsangan dengan laser puntur dapat menghasilkan respon birahi sekitar 75–85%. Terkait dengan keberhasilan penyerempakan birahi tersebut, perlu diikuti dengan kegiatan inseminasi buatan atau IB. Hal ini dilakukan karena keterbatasan jumlah pejantan untuk dapat melayani betina, apalagi harus dilakukan serempak. Melalui teknologi IB, dengan semen encer, kemampuan perkawinan dari setiap ejakulasi semen bisa ditingkatkan menjadi 20 kali lipat. Teknologi laser puntur melibatkan 2 pengetahuan, yakni pengetahuan akupuntur dan laser. Ilmu akupuntur berakar dari filsafat Tao, yakni salah satu filsafat alam yang menekankan pada pola keseimbangan dalam kehidupan. Prinsip dari teori Tao bahwa makhluk hidup bukanlah unsur yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari lingkungannya. Antara makhluk hidup dengan lingkungan selalu saling mempengaruhi atau berinteraksi melalui energi dan vibrasi. Karena itu, dalam tubuh makhluk hidup terdapat sel-sel yang sensitif terhadap stimulasi dari luar. Kumpulan sel-sel tersebut disebut titik akupuntur. Titik akupuntur umumnya berada di bawah permukaan kulit. Antara titik akupuntur dengan organ dalam atau organ target dihubungkan oleh sebuah jaringan yang disebut meridian. Keberadaan jaringan meridian telah dibuktikan oleh para ahli bioteknologi modern melalui teknik radioisotop. Titik akupuntur pada ternak atau hewan itu berbeda-beda sesuai dengan spesiesnya serta sesuai dengan organ target yang akan dituju. Jadi titik akupuntur pada sapi berbeda dengan pada kambing. Demikian juga pada kambing itu berbeda antara titik puntur untuk pengemukan, untuk reproduksi atau untuk kesehatan. Jadi tergantung tujuan daripada akupuntur itu. Sama dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang lain, pengetahuan akupuntur sendiri juga berkembang pesat, sehingga sekarang ini telah dikenal berbagai cabang teknologi yang berpijak pada pengetahuan akupuntur. Misalnya ada akupressure, ada physical puntur, laser puntur, elektropuntur, sonopuntur, dan sound puntur. Masing-masing teknologi ini punya kelebihan dan kelemahan, karena itu aplikasinya berbeda-beda sesuai dengan sasaran dan tujuannya.
Terpilihnya sinar laser untuk stimulasi dikarenakan memiliki beberapa sifat yang memenuhi kriteria, antara lain sinar laser bentuknya paralel dan monokromatik, di mana berkas cahaya memiliki panjang gelombang yang sama sehingga sinar berjalan sejajar. Memiliki tingkat kecerahan yang tinggi. Dengan sifat-sifat tersebut, sinar laser akan memberikan daya stimulasi yang kuat. Kelebihan dari laser punktur karena responnya relatif cepat, di mana sekitar 2-3 hari setelah perlakuan, kambing sudah menunjukkan gejala birahi. Di samping itu, pada saat gertak birahi bisa dilakukan sekaligus superovulasi. Inilah titik akupuntur reproduksi pada kambing. Untuk superovulasi ada 15 titik, dan untuk gertak birahi ada 7 buah titik, sehingga seluruhnya ada 22 titik akupuntur. Pemirsa, sebelum kami lanjutkan informasi penelitian ini, kami akan menghibur Anda dengan satu pertunjukan kesenian tradisional Bali, Joget Bungbung. Selamat menyaksikan.
Aplikasi laser puntur dilakukan dengan meletakkan ujung tabung laser ke titik akupuntur, sehingga sinar laser dapat masuk ke sasaran. Setiap titik akupuntur diperlukan waktu 5 detik, sehingga keseluruhan memerlukan waktu 115 detik. Pada hari kedua, perlakuan laser puntur diulangi, kecuali pada kambing-kambing yang telah birahi. Pada hari ketiga, sebagian besar kambing akan menunjukkan gejala birahi, namun ada sebagian kecil yang mulai birahi pada hari keempat. Gejala birahi pada kambing ditandai antara lain kambing gelisah, vulva bengkak berwarna merah, dan pada puncaknya akan mengeluarkan lendir. Sekitar 10-12 jam sejak kambing menunjukkan gejala birahi yang ditandai dengan adanya cairan transparan pada vulva, kambing saat ini tepat untuk dikawinkan. Karena induk-induk kambing birahi secara serempak akan sulit mengandalkan kemampuan pejantan yang jumlahnya terbatas untuk mengawinkan betina-betina tersebut secara alamiah. Untuk efisiensi penggunaan pejantan, perkawinan dilakukan dengan IB. Sejauh ini, pihak IP2TP Denpasar baru mengintroduksi IB dengan semen cair. Dengan pengenceran, maka dalam setiap penampungan sperma dapat untuk melayani 20-25 ekor kambing betina. Sperma yang berkualitas baik bisa diencerkan sehingga volumenya menjadi 10 kali lipat, dan untuk satu dosis IB hanya diperlukan setengah cc larutan. Aplikasi IB pada kambing digunakan alat bantu introducer untuk memudahkan penempatan semen pada bagian serviks. Sebagai petani, saya bergembira dengan adanya pengkajian teknologi laser puntur dan IB yang dilakukan oleh IP2TP Denpasar di desa saya, karena keberhasilan penelitian ini dampaknya telah dapat saya rasakan, di mana saya telah mendapat pelayanan IB dengan bibit unggul dan jumlah anak kambing saya yang lahir lebih banyak. Keberhasilan IB tidak hanya bermanfaat untuk mengatasi keterbatasan jumlah pejantan, tapi juga dapat mendukung percepatan penyebaran bibit unggul. Karena itu, di samping laser puntur, kini permintaan IB dari kalangan petani semakin luas. Semakin meluasnya permintaan IB pada kambing menyebabkan penggunaan semen cair menjadi kurang efisien, karena daya tahan semen ini maksimal hanya 1 minggu, sehingga jangkauan pelayanan menjadi terbatas. Karena itu, produksi semen beku perlu diupayakan. Untuk dapat memproduksi semen beku,
pihak Bapeda tingkat 1 Bali memberikan dukungan dana untuk penelitian proses produksi. Kini kegiatan tersebut masih sedang berlangsung. Semoga usaha ini berhasil.